Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Chan Hadi, calon guru penggerak rekognisi angkatan 10 dari UPTD STN 2 Sumuraden, Kecamatan Sumber, Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan bersama Bapak Slamet. Selamat siang Pak Slamet. Assalamualaikum Slamet. Apa kabarnya hari ini Pak Slamet? Alhamdulillah. Ini Pak Slamet, kita akan mencoba untuk berbincang sebentar Pak ya, tentang terkait dengan persiapan Pak Slamet akan saya supervisi Pak. Supervisi di langkah awal nih Pak ya. Mungkin tujuan daripada supervisi ini adalah supaya Bapak Bapak lebih meningkat lagi dalam pembelajarannya Pak. Namun sebelum adakan supervisi, kita adakan pra observasi terlebih dahulu Pak ya, supaya siap. Baik Bapak ini dari UPTD STN 2 Sumuraden Pak ya. Betul, Bapak mengajar di kelas 6 Pak. Alhamdulillah Pak Slamet mengajar di kelas 6. Sudah lama Pak di sini Pak? 2 tahun, alhamdulillah sudah lama. Baik Bapak, sedikit saya akan bertanya terkait dengan persiapan Bapak supervisi Pak ya. Yang pertama Pak, persiapannya apa saja Pak sebelum di sini Pak? Untuk persiapan saya mempersiapkan belajar dan persiapan anak-anak ajar di observasi. Perangkat ajar Pak ya, siap Pak ya Pak. Kemudian Pak, selain itu Pak, selain perangkat ajar, kira-kira Pak Slamet ini akan menyampaikan pembelajaran di kelas Pak ya? Nah, tujuan pembelajarannya apa nih Pak? Untuk tujuan pembelajaran saya ambil pas. Saya ambil 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak. Hanya 2 Pak ya? Dua. 2 tujuan pembelajaran. Baik Pak, setelah Bapak ini akan meningkatkan tujuan pembelajaran, tentu Bapak ini akan memiliki area pengembangan apa saja Pak yang akan Bapak sampaikan kepada siswa ini Pak? Untuk area pengembangan selama observasi sama Bapak, saya akan ambil 2 aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, saya tekankan kepada peserta didik mengidentifikasi hasil observasi dari informasi yang didapatkan. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik dapat menjelaskan informasi dengan cara berkomunikasi, menceritakan kembali apa yang telah dia pelajari. Terima kasih Pak ya. Nanti Pak Slamet area pengembangannya kita ambil Pak ya dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan sebagai semua siswa Pak ya. Ya baik Pak. Pak Slamet selagi menyampaikan materi nanti Pak ya. Tentu Pak Slamet kan dengan berbagai macam langkah, strategi atau metode. Rencana Pak Slamet apa yang akan digunakan strateginya Pak? Untuk observasi yang akan saya lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan membagi kelompok dengan keaktifan siswa yang disesuaikan. Untuk model sendiri itu untuk itunya Pak, untuk strategi. Berarti strateginya Pak Slamet akan menggunakan RPP diferensiasi Pak ya, beda Pak ya, luar biasa Pak Slamet ini. Tentu Pak, dalam RPP modul ajar diferensiasi Pak ya, di sana ada beberapa media pembelajaran. Tentu Pak Slamet akan mempersiapkan juga ya pembelajaran. Apa saja kira-kira Pak media pembelajarannya? Untuk media pembelajaran saya fokuskan ke PowerPoint untuk rangkuman alat gerak sama alat gerak berupa rangka, sendi, dan itu yang akan dijelaskan di dalam PowerPoint untuk penjelasan di awal. Kemudian saya menggunakan media juga LKPD yang akan digunakan dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Karena saya di sini akan menggunakan metode problem based learning atau
Pak Slamet ya sudah menyampaikan tadi terkait dengan tujuan, area pengembangan, kemudian ada strateginya, bahkan ada yang terakhir media pembelajarannya. Berarti Pak Slamet ini sudah siapnya untuk persisnya. Ya. Kira-kira kapan Pak Slamet mau diobservasi sama saya ini? Untuk pelajaran IPA saya itu kebagian dan Pak jadwalnya di hari Jumat jam 3 Berarti besok Pak ya? Siap Pak ya? Terima kasih Pak Slamet ya. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Kita sudah observasi. Pak Slamet mungkin besok akan menyiapkan semua sarana dan persiapan supervisi Pak ya. Terima kasih Pak Slamet atas kebersamaannya Pak. Semangat Pak. Demikian percakapan saya bersama Pak Slamet guru kelas 6 di UPTD STN 2 Sumeradem terkait dengan persiapan pra observasi yang insya Allah akan disampaikan pada hari Jumat pelaksanaan supervisinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oke, berarti kalau Bapak bilang masih semangat, kamu jawabnya semangat, semangat, Allahu Akbar. 3 kali semangat, 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 Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Masih semangat? Terima kasih. Kelihatan. Udah pada sarapan semua kan? Yang belum berarti lagi puasa. Yang sudah alhamdulillah. Semoga kita dengan sarapan tadi bisa membuat kita belajar lebih semangat lagi. Oke, hari ini kita bertemu lagi alhamdulillah dengan keadaan yang sehat walafiat. Tapi Bapak tanya dulu, ada yang belum berangkat hari ini? Siapa yang berangkat? Rizky. Rizky, kawan. Oh, kawan sakit ya. Kalau Rizky? Kan keterangan. Nanti kita cari tahu kenapa Wawan Rizky tidak berangkat. Oke, hari ini sesuai jadwal kita sudah masuk hari ke-7 ya. Awal pembelajaran di semester 1 tahun ajaran yang baru. Kamu masuk di kelas 6 baru 7. Oke, gak apa-apa. Tapi kita harus tetap semangat. Jawabnya kalau masih semangat? Semangat. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong untuk kalian silakan pimpin doa. mudah kita cerna dan bisa masuk ke dalam sebagai ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Lebih semangat lagi, kamu hafal lagu Garuda Pancasila? Ya. Silakan berdiri dulu. Berdiri semua. Kita nyanyi bersama-sama. Oke. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Patriot
pelajaran IPA. Bawa semua peralatan? Silakan dikeluarkan dulu peralatan tulisnya. Kita siapkan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, boleh pada pembelajaran pertama ini di kelas 6 yang pertama kita akan membahas tentang sistem gerak. Kita coba dulu geraknya. Nih, kalau mau bilang tepuk 1, kamu tepuknya sekali. Tepuk 1. Tapi boleh jadi ya, cuma tepuk aja. Tepuk 1. Tepuk 2. Tapi kamu pakai gerakan. Karena di sini kita akan bahas tentang gerakannya. Kalau tepuk 2, 1, 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Kalau 3 berarti 1, 2, 3. Harus ada gerakannya karena kita akan bahas tentang sistem gerak. Tepuk 2, ulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Kalau tepuk 4 gak usah putar, tapi kasih 2. Oke, tepuk 4. Kalau tepuk 5. Tepuk 5. Lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Ada tepuk 2. Begitu, 2 kali. Ya, tepuk 5 2 kali. Kalau gerakannya sama, menghasilkan suara yang sama. Sudah. Praktekkan, itu gerakannya sendi apa? Terus pergerakan tangan, itu sendi apa? Dan yang terakhir itu di pangkal ini, itu namanya sendi. Itu bisa dilihat dari dibalik lagi, boleh kembali. Lihat di sini. Kalau namanya sendi putar berarti yang gerakannya memutar. Tadi. Kalau sendi geser yang bisa hanya digeser-geser saja. Kalau sendi pelana gerakannya memutar. Gerakannya 2 arah. Kalau sendi geser gerakannya 1 arah, cuma 1 gerakan. Nanti kamu tentukan yang mana. Ya. Paham ya? Oke. Sekarang tentukan yang ini dulu, ini nomor 1 dulu. Kira-kira tentukan ini sendi apa? Tulis dulu. Tulis. Ini 1. Tulis. Enggak, sekarang setiap kelompok masing-masing tulis. Nanti. Oke, tulis. 1. Itu sendi apa?
berani dong. Tampil berani. Betul lagi, coba lagi. Balik lagi ke Sandi. Oke. Bukan yang ini lah. Sini geser kamu ini. Sini, coba. Ada sana. Coba. Geser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sendi di sini hanya bisa bergeser ke kiri dan ke kanan. Maka disebut sendi geser. Oke, selanjutnya betul. Ini sendi. Coba perhatikan. Gimana? Bukan itu, sini geser. Nah, satu. Ini tidak bisa ke belakang, tapi bisanya hanya satu arah. Maka disebutnya sendi ya, lagi. Sendi apa? Oke. Yang ini sendi karena bisa menggulung, memutar. Ini, yang ini saja. Yang terakhir, sendi peluru apa? Sendi plus. Tahu tiga? Tahu. Kira bergeraknya seperti apa? Bergeraknya seperti apa kelinci? Kayak gimana? Bergeraknya kelinci? Bergerak. Gerakan kelinci itu berarti ngapain itu tadi? Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Im. Ya, kita kepada adik kasih. Coba aja Kristi. Sebentar. Kalau Im tadi kelinci, coba dikasih gerakan ayam. Seperti apa gerakan ayam? Jalannya gimana jalannya? Sambil jalan. Gak apa-apa. Coba digerakkan sambil jalan. Maju gitu. Kalau ayam jalan gimana? Coba. Coba. Ya, makanya. Oh, berarti bukan hanya manusia yang bergerak, tapi juga semua ciptaan Allah itu bergerak. Ada nggak manusia yang nggak bisa bergerak? Nanti kita bahas. Kenapa bisa bergerak? Hewan bisa bergerak, manusia bisa bergerak. Kita bahas. Tapi kita fokusnya kepada manusia. Siap untuk belajar? Masih semangat? Masih semangat gimana jawabannya? Masih semangat?
alat, ada cara gerak. Ada alatnya, ada cara geraknya. Sekarang ini apa? Kucing. Bagaimana kucing dapat berpindah tempat? Ada berlari, ada melompat, terus jalan. Tapi fungsinya berbeda. Sama dengan manusia. Kita nanti akan bahas manusia, bukan hewan. Kenapa manusia bisa gerak? Kalau kita nanti bagaimana manusia bisa berpindah tempat? Berjalan bisa, lari bisa, memanjat bisa, lompat bisa, berenang bisa, terus yang tidak bisa oleh manusia hanya terbang. Manusia itu yang paling sempurna. Cuman satu yang tidak bisa, ada tidak bisa terbang. Tapi karena manusia punya otak hanya sempurna, manusia bisa terbang menggunakan alat yaitu pesawat, helikopter dan sebagainya. Mau membahas manusia gimana cara gerak? Mau nggak? Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas 3. 1. Di manusia itu ada namanya rangka, sendi, dan kulit. Kita akan bahas sekarang. Yang kedua, kita tahu di manusia itu ada rangka itu ada tulang, ada jenis tulang, ada jenis otot, dan jenis. Dan yang ketiga kita praktekkan bagaimana rangka dan otot menjalankan fungsinya. Berarti di manusia itu yang bisa membuat manusia bergerak itu ada 3. Mau kita cari tahu? Yang mana? Mungkin kamu tulang sudah tahu. Mana tulang? Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Mau lihat tulang gimana cara lihat tulang? Bedah dulu. Iya baru. Tapi kita manusia punya otak. Bagaimana caranya supaya kita tahu ada tulang? Ada. Oke, selanjutnya itu yang akan kita bahas ini pada pelajaran ini. Nanti kita awali dengan fungsi kerangka. Karena kita punya otak, kita walaupun kita belum tahu, bener nggak sih di badan kita itu ada tulang? Ada gambarnya. Ini orang lagi duduk, tapi kita ambil menggunakan satu alat yang hanya kelihatan hanya tulang. Dagingnya menghilang. Kumpulan tulang ini, ya, kumpulan tulang-tulang ini yang menjadi satu disebut rangka. Di manusia itu ada beberapa bagian rangka. Yang pertama namanya apa? Tengkorak. Tengkorak ya, tengkorak. Di sini, nih kamu tahu nggak? Tapi nanti kamu akan mengalami masaknya. Tinggal hanya tulang saja. Ketika apa yang tinggal tulang saja? Di dalam kepala kita ini ada tengkorak kepala namanya. Coba ada yang dilindungi. Apa yang dilindungi? Ada fungsinya. Nah, selain tulang kepala ada lagi tulang rusuk. Coba kamu pegang sendiri. Ada tulangnya. Sendi itu ada berapa? 6. 1. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari semuanya. Ada yang ditanyakan masalah ini? Tidak ada? Bagaimana kita bisa bergerak? Karena ada 3. Ada rangka, ada otot, ada sendi. Kalau salah satu dari sini tidak ada, bisa bergerak tidak? Iya. Oke, berarti kalau ada yang bertanya, bagaimana manusia bisa bergerak? Karena ada rangka, otot, sendi. Bukan
grup ya untuk nanti dikerjakan grup. Ya, oke, silakan duduknya balik lagi semua. Kita tutup pelajaran hari ini. Silakan balik lagi teman semua. Balik seperti nanti di situ maksudnya kita apa? Sebelum kita tutup supaya lebih kompak lagi, silakan duduk. Jawab tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Terima kasih. Pembelajaran hari ini semoga bermanfaat buat kita semua dan menjadi pengalaman kita semua. Nanti kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Cahadi CGP Revolusi Angkatan 10 dari UPTD STN 2 Sumuradem, Kecamatan Sumber, Kabupaten Indramayu. Siang hari ini kita bertemu kembali bersama teman kita, sahabat kita, guru kita, Bapak Slamet Yadi. Selamat siang Pak Slamet. Assalamualaikum. Bapak Slamet, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita bisa bertemu kembali. Kita dari awal sampai kegiatan yang terakhir ini Bapak sudah melakukan kegiatan observasi Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Pak terkait dengan observasi Bapak ya yang tadi telah dilakukan. Mungkin beberapa kita pertanyaan akan saya tanyakan kepada masing-masing. Pertanyaan yang pertama, Pak Slamet di saat di supervisi kira-kira perasaan Bapak apa yang terjadi gitu Pak? Untuk perasaan, walaupun saya setiap hari mengajar, tapi ketika ada penilaian atau supervisi itu tetap rasa grogi dan rasa tegang itu. Tapi insya Allah karena udah persiapan perangkatnya lumayan berjalan dengan lancar. Meskipun grogi dan tegang tetap ada. Rata-rata ya, itu namanya manusia. Jadi tetap aja ketika ada yang memantau, kayaknya tetap ada grogi Pak ya. Baik Pak Slamet, kemudian Pak yang kedua dalam penyampaian materi tadi Pak ya, kira-kira dan tadi Pak Slamet gunakan Pak area perkembangannya di mana Pak? Perkembangannya Pak? Apa aja di sana Pak? Sesuai dengan perangkat yang saya buat, area pengembangannya dan kemarin juga observasi juga saya sempat jelaskan. Area pengembangannya cuma dua Pak. Ini dari segi itu keterampilan dan pengetahuan. Untuk pengetahuan saya jelaskan terlebih dahulu materi yang saya sampaikan kepada anak, dan juga untuk keterampilannya anak itu ketika sudah mengetahui pengetahuan yang dia dapat, informasi-informasi yang dapat, dia peragakan langsung melalui demonstrasi di depan. Sebenarnya dia sendiri yang mencari tahu di mana atau informasi yang didapatkan. Kemudian Pak, selain daripada tadi Pak, ada pandangan dan pengetahuan dan tentu Bapak ini kan dalam menyampaikan materi menggunakan metode Pak atau langkah-langkah ya Pak ya. Kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang Pak Slamet lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan itu menggunakan PBR ya Pak. Strateginya tetap saya berbasis pada pengetahuan. Dari ini gitu, siswa diberikan LKPD untuk menemukan pengetahuannya sendiri dari setelah penjelasan saya jelaskan. Terima kasih Pak ya. Di langkah-langkahnya Pak terus pada KBL Pak ya. KBL. Learning Pak ya. Baik Pak. Kemudian dalam perjalanan mungkin masih ada kekurangan. Iya. Iya. Kemudian Pak, ada misinya gitu.
selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak kegiatan observasi itu sudah maksimal atau belum gitu Pak? Untuk maksimal atau belumnya, kalau menurut saya pribadi itu sudah sesuai dengan perangkat, namun saya merasakan sendiri ada miss sedikit, ada yang tidak sesuai dengan perangkat gitu. Karena mungkin itu faktor grogi atau tegang juga Pak. Jadi step by stepnya ada yang kebalik gitu. Terus Pak, rencana apa untuk perbaikan itu Pak yang selamat lakukan? Kemungkinan saya akan terus berlatih sesuai dengan perangkat pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu saya benar-benar harus hafal dulu step by stepnya. Ketika di lapangan, ketika belajar itu udah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pak Selamat harus memperbaiki dari segi media pembelajarannya. Pembelajaran dengan siswa gimana Pak? Terkait dengan siswa, saya kendala paling di kelompok, karena mungkin jumlah murid saya itu banyak, di kelas itu hampir 40. Jadi kemarin itu, saya udah siapkan setiap anak itu udah didudukan sesuai dengan kemampuannya Pak. Jadi ketika saya kelompok itu untuk mempersingkat waktu, tadi itu pada posisi tempat dan waktu, jadi saya persingkat. Jadi udah tinggal berbalik aja. Jadi saya mengelompokkannya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya, duduknya. Meskipun memang saya hanya menempatkan laki-laki, perempuan, tapi insya Allah saya tidak seperti anak yang sudah mampu dan ada yang Di Pak Selamat, rencana perbaikannya itu sudah ada ya Pak ya? Salah satunya dalam bentuk media dan pengelompokan siswa yang sudah maksimal Pak ya. Nah Pak, kira-kira rencana kapan Pak yang akan Bapak lakukan ketika kita kurang maksimal pembelajarannya nih terkait dengan media dan siswa yang dalam pengelompokannya nih Pak? Kira-kira kapan Pak? Kira-kira Pak Selamat ini observasi kembali dan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk waktu yang tepatnya saya belum tekani Pak. Tapi untuk setiap pembelajaran pasti saya akan selalu ada perbaikan karena akan di setiap pembelajaran step-stepnya berbeda-beda ya Pak. Mungkin untuk pembelajaran yang sekarang pas, ya saya akan terus perbaiki nanti di pelajaran kita. Untuk materi berikutnya saya harus siapkan. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Berarti kita nanti waktunya insya Allah Pak, mudah-mudahan Pak Selamat di pembelajaran berikutnya ketika observasi lebih perfect Pak ya, lebih sempurna Pak. Alhamdulillah Pak Selamat nih sudah saya observasi terkait dengan pembelajaran tadi terlalu pas Pak ya, yaitu tentang sistem gerak manusia Pak ya. Sudah bagus Pak, tinggal ada perbaikan sedikit Pak ya. Di antaranya tentang pengelompokan dan media sosial yang media pembelajaran Pak, media pembelajaran yang kurang maksimal Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak Selamat atas kebersamaannya.